Assalamualaikum Bu. Salam, ya silakan duduk. Baik, kalau Ibu nggak salah, ini Nadila dari kelas 10 Teli 1 ya? Iya Bu. Baik, apa kabar Nadila? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Alhamdulillah ya kalau kabarnya baik. Nah, kalau Nadila sendiri sudah kenal belum dengan Ibu? Saya hanya kenal muka Bu, tapi belum kenal namanya Ibu. Oh, belum kenal ya dengan Ibu? Iya Bu. Baik, jadi perkenalkan nama Ibu ini Wardina Syabini. Ibu biasa dipanggil Dina. Nah, Ibu ini merupakan salah satu guru BK di sekolah ini. Nah, kan Nadila sudah kenal dengan Ibu. Nah, Ibu mau tanya, tadi Nadila di kelas belajar apa? Belajar matematika Bu. Belajar matematika. Iya Bu. Nah, tadi belajar matematikanya bagaimana? Lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Lancar ya. Nah, kemudian kan tadi belajar matematika. Nah, selanjutnya belajar apa? Selanjutnya belajar bahasa Indonesia Bu. Belajar bahasa Indonesia. Iya. Gurunya yang mengajar bahasa Indonesia siapa? Ibu Ana Bu. Bu Ana. Iya. Nah, kalau Nadila sendiri suka tidak dengan pelajaran bahasa Indonesia? Lumayan suka sih Bu. Suka. Iya Bu. Lumayan suka. Nah, terus gurunya Nadila, menurutnya Nadila ini Ibu Ana cara penyampaian materinya atau cara mengajarnya ini bagaimana? Menurut saya Bu, bagus karena mudah dipahami dan Bu Ana selalu menjelaskan sampai kita sudah benar-benar mengerti Bu. Berarti menurutnya Nadila ini Ibu Ana ini cara mengajarnya bagus karena mudah dipahami. Iya Bu. Baik, jadi alhamdulillah sekali ya kalau menurut Nadila ini cara mengajar Ibu Ana ini bagus. Nah, kemudian kalau Ibu tidak salah, Nadila ini ketua kelas di kelasnya. Iya Bu. Ketua kelas. Nah, kemudian kesannya Nadila jadi ketua kelas bagaimana? Agak sulit sih Bu karena di situ tuh kita harus mengatur banyak orang. Jadi menurutnya Nadila ini kesannya jadi ketua kelas itu sulit karena harus mengatur banyak orang. Iya Bu. Jadi wajar sekali ya Nadila kalau semisal kita ini ketua kelas terus kita pusing karena harus mengatur banyak orang. Tapi Nadila juga harus tahu nilai plusnya di samping itu ada. Nadila itu dikenal oleh guru-guru. Nah, dari situ Nadila itu mungkin bisa mendapatkan nilai plus di mata pelajarannya. Iya Bu. Baik, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu ini ingin kita memulai kegiatan kita pada kali ini untuk berdoa. Nah, agar nantinya kegiatan kita ini lebih bermanfaat, kemudian juga diberi keberkahan. Nah, bagaimana kalau kita berdoa saja ya? Iya Bu. Baik, jadi kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Nah, Ibu juga mau tanya ke Nadila. Sebelumnya Nadila sudah pernah masuk ke ruang BK? Belum pernah Bu. Belum pernah. Iya Bu. Nah, kan ini pertama kalinya Nadila masuk ke ruang BK. Nah, kira-kira apa kesannya Nadila masuk ke ruang BK ini? Mungkin kecewa sih Bu karena mungkin saya ada kesalahan jadi saya sampai masuk ke ruang BK. Oh, jadi Nadila ini kecewa ke dirinya sendiri karena menurutnya ada kesalahan sehingga masuk ke BK. Iya Bu. Baik, jadi Ibu jelaskan ya kalau perspektifnya Nadila itu salah karena di ruang BK ini tidak semua siswa yang masuk ke sini itu adalah siswa yang bermasalah. Jadi siswa itu bisa datang ke ruang BK ini kapan saja atau kalau misalkan mau curhat mengenai bidang pribadinya, bidang sosial,
bidang karir, bidang belajar. Nah, itu bisa sekali datang ke BK untuk curhat karena di sini ada guru BK yang bisa bantu kembangkan minat dan bakatnya siswa sesuai bidangnya. Bagaimana dimengerti ya, Nadila? Iya Bu, mengerti Bu. Baik, jadi Nadila sendiri sudah tahu belum tujuan pertemuan kita di ruang BK ini? Atau alasan ibu memanggil Nadila datang ke ruang BK ini? Belum tahu Ibu. Belum tahu. Iya, Nah, jadi tujuan ibu memanggil Nadila untuk datang ke ruang BK ini karena ibu ingin melakukan konseling dengan Nadila. Nah, Nadila sudah pernah lakukan konseling belum? belum pernah Ibu. Belum pernah. Iya Bu. Nah, kalau Nadila sendiri tahu apa itu konseling? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu juga. Iya Bu. Baik, jadi ibu mau jelaskan sedikit ya. Nah, jadi konseling itu ialah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau seorang konselor atau bisa disebut dengan ibu kepada seorang konseli yang sedang mengalami masalah. Nah, agar nantinya konseli ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan dapat mengembangkan potensinya baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, bagaimana dapat dipahami tidak? Paham Bu. Ya, paham ya. Iya Bu. Nah, baik. Kalau sudah dipahami mengenai apa itu konseling, di sini Ibu selanjutnya mau jelaskan perannya Nadila dengan Ibu. Nah, di sini perannya Ibu ialah sebagai konselor yang akan membantu Nadila dan memfasilitasi Nadila untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi Nadila juga di sini berperan penting sebagai konseli, yaitu menceritakan semua apa yang sedang dialami tanpa ada yang disembunyikan agar nantinya kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah yang sedang dialami Nadila. Di sini juga ibu akan membantu dan bimbing Nadila langkah demi langkah agar nantinya kita itu menemukan solusi yang pas untuk Nadila. Kemudian juga ibu ingin pastikan sesi konseling kita ini sesuai dengan peraturan atau prosedur. Nah, jadi dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini tidak boleh dilanggar oleh seorang konselor maupun konseli. Jadi apapun yang diceritakan oleh Nadila tidak akan ibu sebarkan, tetapi Nadila juga begitu, tidak boleh menyebarkan apapun yang dikatakan ibu dalam proses konseling ini. Nah, bagaimana paham ya Nadila? Paham Bu, tapi saya masih ragu Bu. Oh, Nadila masih ragu ya? Iya Bu. Oh, kenapa Nadila masih ragu? Sebenarnya Bu, saya takut Bu kalau semisal nanti Ibu menyebarkan masalah saya dan menurut saya masalah saya ini tidak boleh didengar oleh banyak orang Bu. Oh, berarti Nadila masih ragu ya dalam sesi konseling ini. Iya Bu. Baik, kalau Nadila masih ragu dengan ibu, kalau ibu akan menyebarluaskannya, bagaimana kalau kita lakukan janji kerahasiaan saja? Nah, janji kerahasiaan ini kita lakukan satu sama lain, agar nantinya itu tidak ada yang menyebarkan apapun yang ada di sesi konseling ini. Bagaimana? Mau dicoba tidak? Boleh dicoba Bu. Yang mau dicoba ya. Iya Bu. Baik, jadi silahkan Nadila letakkan tangannya di atas tangan ibu. Nah, kemudian Nadila ulangi apa yang dikatakan ibu. Iya Bu. Nah, saya tidak akan menyebarluaskan apapun yang ada dalam proses konseling ini. Saya tidak akan menyebarluaskan apapun yang ada pada proses konseling ini. Baik, jadi ini janji kerahasiaan kita ya. Iya Bu. Baik, selesai. Nah, kira-kira Nadila masih ragu tidak kalau dalam proses konseling ini akan disebarluaskan oleh ibu? Setelah melakukan janji kerahasiaan ini Bu, rasa percaya saya ke Ibu ada kemajuan. Baik, jadi rasa percaya Nadila ke ibu itu sudah ada kemajuan ya. Iya Bu. Baik,
jadi di sini juga ibu mau jelaskan ke Nadila kalau dalam proses konseling nantinya kita akan menggunakan pendekatan SMBT. Nah, intinya kita akan fokus pada solusi dan kamu akan membayangkan pada tujuan yang ingin kamu capai. Nah, kemudian salah satu teknik yang akan kita gunakan dalam proses konseling ini ialah teknik miracle question. Bisa bertanya Bu, Bisa. apa itu miracle question? Seperti apa itu Bu? Nah, jadi miracle question itu sendiri ialah sebuah pertanyaan yang membantu Nadila nantinya untuk membayangkan perubahan atau tujuan yang ingin Nadila capai. Jika nantinya ada keajaiban yang tiba-tiba terjadi. Nah, nantinya Ibu akan membantu Nadila untuk melalui proses teknik miracle question ini. Baik Bu, terima kasih. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut, nah Ibu ingin kita melakukan kesepakatan waktu. Di sini Ibu ada tawaran waktu sebanyak 45 menit. Nah, menurutnya Nadila, 45 menit ini sudah cukup atau mungkin Nadila masih mau atau mau dikurangkan? Menurut saya Bu, itu sudah sangat cukup Bu. Sudah cukup. Iya Bu. Nah, kalau kesepakatan waktunya sudah ada, kemudian Ibu juga mau tanyakan posisi duduknya Nadila. Apakah posisi duduknya sudah nyaman berhadapan atau mungkin Nadila lebih nyamannya cerita kalau di sampingnya Ibu? Sudah nyaman seperti ini Bu. Sudah nyaman seperti itu. Iya Bu. Nah, bagaimana Nadila? Sudah siap untuk melakukan proses konseling? Siap Bu. Nah, relax saja ya dalam proses konseling kali ini. Nah, sebelum kita masuk kepada intinya, nah, Ibu ingin Nadila lebih relax. Nah, di sini Ibu ada satu cara atau teknik yang bisa kita gunakan agar Nadila ini lebih relax. Di sini itu namanya teknik relaksasi. Nah, di sini Nadila menarik nafas perlahan-lahan sebanyak 3 kali, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Nah, nantinya itu Nadila akan lebih rileks sebelum menceritakan semua permasalahannya yang telah terjadi. Bagaimana? Mau coba tidak? Mau Bu. Mau ya? Iya Bu. Nah, silahkan Nadila tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, kemudian tarik nafas lagi, dan hembuskan. Nah, bagaimana? Sudah lebih rileks belum? Iya Bu, saya sudah lebih rileks. Baik, jadi sudah lebih rileks ya. Baik, jadi Ibu langsung saja ya. Jadi kemarin kan Ibu sudah pernah masuk ke kelasnya Nadila, menyebarkan angket di kelasnya Nadila. Nah, setelah menyebarkan angket, nah Ibu mendapatkan informasi dari angket tersebut bahwa Nadila ini memiliki masalah sosial, yaitu lingkungan keluarganya ini tidak harmonis. Nah, apakah betul begitu? Iya Bu, betul. Nah, apakah Ibu boleh tahu kenapa Nadila ini mengatakan kalau lingkungan keluarganya tidak harmonis? Orang tua saya selalu berkelahi di hadapan saya Bu, dan mereka tidak melihat situasi. Nah, terkadang juga saya sedang belajar, mereka malah berantem di hadapan saya. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kira-kira permasalahan apa yang membuat orang tua Nadila ini sehingga mengalami percekcokan satu sama lain? Mereka selalu memperdebatkan masalah ekonomi Bu, dan ayah saya selalu memakai kekerasan pada saat sedang berkelahi dengan ibu saya. Jadi ayahnya Nadila ini
saat sedang beradu argumentasi dengan ibunya, ayahnya memakai kekerasan ya. Iya Bu. Nah, kalau ibu boleh tahu, kira-kira kekerasan seperti apa yang ayahnya Nadila lakukan kepada ibunya? Dia sering memukul ibu saya Bu. Selain itu dia juga membanting barang-barang yang ada di rumah. Nah, kalau ibu boleh tahu, sejak kapan orang tuanya ini Nadila melakukan percekcokan seperti ini? Sejak saya lahir Bu, kata ayah saya. Sejak lahir. Iya Bu. Nah, selain yang Nadila sebutkan tadi, kira-kira masih ada perlakuan ayahnya atau perlakuan orang-orang di rumahnya yang menurutnya Nadila ini membuat lingkungan keluarganya ini tidak harmonis? Masih ada? Ayah saya memang tidak menginginkan saya sejak lahir Bu. Sejak saya lahir, ayah saya ingin membunuh saya. Ayah saya juga selalu membandingkan saya dengan kakak saya yang sudah memiliki pekerjaan Bu. Dia juga sering menyuruh saya untuk berhenti sekolah karena menurutnya saya sekolah hanya membuang-buang uang saja. Maka dari itu saya mencari pekerjaan Bu agar saya tidak bisa sekolah. Padahal ayah saya yang menghabiskan semua uang itu Bu. Dia menghabiskan semua uang dengan bermain judi. Baik, jadi ibu sangat mengerti ya kalau ini tuh situasi yang sangat sulit bagi Nadila. Nah, apalagi Nadila ini masih masa-masa sekolah ya, jadi pasti sangat sulit bagi Nadila. Nah, kalau ibu boleh tahu, Nadila ini kerja sampingannya apa? Eh, saya kerja di rumah ibu saya Bu, atau di rumah orang-orang yang membutuhkan jasa untuk bersih-bersih Bu. Nah, uang itu saya pakai untuk bayar keperluan sekolah. Baik, jadi semangat terus ya Nadila. Ibu yakin Nadila bisa melewati ini semua. Nah, kalau ibu boleh tahu lagi, kira-kira orang tuanya Nadila ini adu cekcok atau berantem ini ada waktunya atau setiap hari? Kadang-kadang saja Bu, saat ayah pulang bermain judi dan uangnya sudah habis, baru mereka berkelahi. Baik, jadi kadang-kadang saja ya orang tuanya berkelahi. Berarti ayahnya ini memancing keributan kalau sudah tidak ada uang atau tidak memegang uang lagi. Iya Bu, benar sekali. Nah, kalau ibu boleh tahu, kira-kira ayahnya Nabila ini kerja apa? Tidak kerja apa-apa Bu, hanya diam di rumah. Tidak kerja apa-apa. Iya Bu. Berarti yang kerja di rumah ini cuman ibunya Nadila. Iya Bu. Nah, kalau Nadila sendiri bersaudaranya ada berapa orang? Saya bersaudara 4 orang Bu, dan saya anak terakhir. Nadila ini anak terakhir. Iya Bu. Berarti semua kakaknya Nadila ini sudah mempunyai pekerjaan tetap. Iya Bu. Baik, jadi tidak apa-apa sekali ya Nadila kalau misalkan Nadila ini tidak mempunyai pekerjaan tetap karena Nadila ini masih masa sekolah dan Nadila ini statusnya di keluarga itu masih dinafkahi. Jadi Nadila tidak perlu overthinking mengenai pekerjaannya Nadila. Nadila tidak usah berpikir kalau misalkan ayahnya mengatakan yang tidak-tidak. Nadila harus buang jauh-jauh pikiran negatif yang telah dikeluarkan oleh ayahnya. Nadila harus optimis karena di sini yang salah itu sebenarnya bukan Nadila, tapi orang tuanya Nadila. Dipahami ya Nadila? Iya Bu. Oke. Nah, baik, ibu lanjut ya.
Nah, ibu ini kan guru BK, jadi pastinya ibu ini piket di depan halaman sekolah. Nah, kemudian ibu perhatikan juga kadang-kadang Nadila ini terlambat. Nadila ini terlambatnya ibu lihat sudah beberapa kali. Nah, kalau ibu boleh tahu, kira-kira apa alasannya Nadila terlambat? Saya terlambat datang ke sekolah Bu karena tidak ada yang mau mengantar saya Bu ke sekolah. Kalau orang tua saya sibuk berkelahi, maka saya memutuskan untuk jalan kaki saja Bu ke sekolah daripada menambah masalah lagi. Nah, jadi Nadila ini terlambat ke sekolah karena jalan kaki. Kalau ibu boleh tahu alamatnya Nadila ini di mana? Di Macini Bu. Di sini. Iya Bu. Jadi di sini ya. Jadi menurut ibu sini tuh lumayan jauh ya kalau dari lokasinya sekolah ke sini. Nah, apakah di daerah sini itu tidak ada siswa SMK dari sini yang bisa diminta tolongi untuk nebeng atau bagaimana kan adalah Setahu saya Bu tidak ada karena siswa orang daerah Macini, oh salah. Setahu saya Bu tidak ada siswa orang daerah Macini sekolah di sini. jadi tidak ada ya. Jadi solusinya itu Nadila harus berangkat lebih awal agar nantinya tidak terlambat lagi ke sekolah ya Nadila. Iya Bu, nanti saya akan mencobanya. Nah, menurutnya Nadila, apakah karena lingkungan keluarganya ini tidak harmonis? Apakah mempengaruhi prestasi belajarnya Nadila? Iya Bu, mempengaruhi. Mempengaruhi ya. Kalau ibu boleh tahu, kira-kira kenapa Nadila ini mengatakan kalau masalahnya ini mempengaruhi prestasi belajarnya Nadila? Karena pada saat saya sedang belajar Bu dan mereka berantem, saya memilih untuk berhenti mengerjakan tugas dan lebih memilih untuk tidur sambil menangis Bu. Selain itu, saya juga sering terlambat ke sekolah tidak ada uh, tidak ada yang mengantar ke sekolah Bu. Saya sangat iri ketika melihat teman-teman saya yang diantar oleh ayahnya ke sekolah. Nah, selain itu, apakah masih ada perilakunya orang tuanya Nadila ini yang menurutnya Nadila dapat mempengaruhi prestasi belajarnya Nadila? Ada Bu, terkadang ibu saya tidak memasak di rumah sehingga saya jarang untuk makan Bu. Jadinya di sekolah saya sakit perut dan tidak mengikuti pelajaran dan saya juga ketinggalan tugas Bu. Baik, jadi ibu sangat mengerti ya kalau ini tuh sangat sulit bagi Nadila. Tapi Nadila ini harus semangat ya dan buktikan kepada ayahnya kalau Nadila ini bisa sukses tanpa perannya seorang ayah. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, jadi di sini ibu punya selembar kertas. Nah, di sini itu namanya kertas ini ialah scaling question. Nah, scaling question ini ialah pertanyaan yang mengukur skala tertentu. Nah, sekarang ibu ingin mengukur tingkat stresnya Nadila terhadap lingkungan keluarganya di rumah. Nah, jika Nadila menjawab di nomor 1, berarti Nadila tidak merasa stres sama sekali. Tetapi kalau Nadila menjawab di angka 10, berarti Nadila sangat stres terhadap lingkungan keluarganya di rumah. Nah, silahkan Nadila lingkari angka yang menurutnya Nadila perasaannya atau tingkat stresnya saat di rumah.
Baik, jadi Nadila di sini menjawab kalau skala stresnya Nadila ini di rumah berada di angka 8, yang menandakan Nadila ini cukup stres terhadap lingkungan keluarganya di rumah. Nah, kalau ibu boleh minta ke Nadila, coba Nadila bayangkan atau pikirkan kira-kira apa yang bisa membuat angkanya ini turun ke skala 5 atau ke skala 6. Mungkin Bu, kalau orang tua saya bisa berbicara lebih baik tanpa bertengkar, saya akan merasa lebih tenang. Oke. Baik, jadi selanjutnya ibu ingin Nadila itu membayangkan sesuatu yang lebih istimewa. Coba Nadila pikirkan kalau masalah yang ada di rumahnya Nadila ini sudah teratasi. Nah, sekarang ibu ingin Nadila bayangkan sesuatu yang lebih istimewa. Nah, mungkin Nadila bisa tutup matanya atau pejamkan matanya. Kemudian Nadila coba bayangkan kalau masalah di rumahnya ini sudah teratasi. Nah, coba Nadila bayangkan keesokan harinya kalau misalkan masalahnya sudah teratasi. Nah, kira-kira apa yang Nadila pikirkan dan rasakan atau apa yang Nadila lihat saat masalahnya sudah teratasi? Kalau keajaiban terjadi, saya akan melihat orang tua saya berbicara dengan baik tanpa bertengkar. Suasana rumah akan menjadi tenang dan saya merasa lebih semangat untuk belajar. Baik, jadi pikirannya Nadila ini sangat indah. Kemudian apa yang kamu lakukan di sekolah setelah situasi di rumah kamu ini sudah teratasi? Saya bisa lebih fokus di kelas dan tidak merasa terganggu. Dan juga nilai-nilai saya mungkin bisa meningkat. Nah, bagus bagus sekali ya hayalannya Nadila ini. Nah, kemudian ketika di rumah, ketika masalahnya sudah teratasi, nah kira-kira siapa yang ada di samping Nadila ketika masalahnya teratasi dan bagaimana dia berinteraksi dengan Nadila? Saya membayangkan kedua orang tua saya mendukung saya. Mereka mungkin akan mendengar cerita saya tentang sekolah dan membantu jika saya ada di sana. Baik, jadi silakan dibuka matanya Nadila. Nah, kemudian dari hayalannya Nadila tadi atau ceritanya Nadila tadi, kira-kira tujuan apa yang Nadila ingin capai agar menjadi lebih baik lagi? Saya ingin suasana rumah menjadi lebih tenang dan orang tua saya tidak bertengkar lagi. Baik. Nah, kalau menurutnya Nadila dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira menurutnya Nadila tujuannya ini bisa tercapai ada di angka berapa? Sekarang mungkin di angka 5, Bu. Baik, di angka 5 ya. Kemudian kira-kira apa yang Nadila bisa lakukan sehingga angkanya ini bisa meningkat ke angka 6 atau 7? Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan orang tua tentang apa yang saya rasakan walaupun sulit sih, Bu. Nah, kemudian apakah Nadila ini pernah merasa tenang di rumahnya atau ada situasi di mana suasana rumahnya ini tenang? Pernah sih, Bu. Kadang kalau mereka sedang sibuk masing-masing, rumah jadi lebih tenang. Baik, jadi itu merupakan momen-momen yang lebih baik. Nah, kira-kira menurutnya Nadila, kira-kira apa yang Nadila bisa lakukan agar momen-momen atau suasananya itu bisa terulang kembali? Mungkin saya bisa mencoba membantu mereka lebih sibuk dengan aktivitas lain, seperti mengajak mereka bicara tentang
hal yang positif mungkin Bu. Baik, jadi itu merupakan sebuah rancangan atau langkah-langkah yang bagus untuk menciptakan harapan yang ingin kami capai. Nah, kemudian di sini Ibu ada sebuah LKPD, nah, di mana ini akan membantu Nadila untuk merencanakan langkah-langkah kecil menuju perubahan. Nah, kemudian silahkan Nadila isi ini sesuai dengan tujuan yang ingin Nadila capai. Kemudian eh, mungkin KPD ini dapat membantu Nadila untuk merencanakan langkah-langkahnya. Nah, kemudian Ibu ingin tadi apa sih kayak kasih tahu caranya. Kamu tunggu dulu. Mungkin Ibu akan membantu cara pengisian. Baik, jadi Ibu juga mau bantu mengenai cara pengisiannya. Nah, kemudian di sini ada nama, kemudian kelas, kemudian ada 5 pertanyaan. Nah, silahkan 4 pertanyaan. Kemudian silahkan Nadila mengisikan butir-butir jawaban dari Nadila yang menurutnya Nadila sendiri. Baik, saya akan mencoba mengisi. Apa ini? Jelaskan bagaimana praktek bahasa komunikasi.
sebutkan perubahan apa yang Anda buat dalam rutinitas Anda. Selesai, Bu. Baik, terima kasih ya Nadila. Baik, jadi Ibu boleh bacakan tidak jawaban Nadila ini? Boleh, Bu. Baik, jadi soal nomor pertama, apa yang Anda sadari ketika bangun di pagi hari setelah keajaiban terjadi? Nah, Nadila menjawab merasa senang dan tenang dan juga sedikit kecewa sih karena ternyata cuma khayalan, tetapi semoga keajaiban itu dapat terjadi dan menjadi nyata. Nah, kemudian soal yang kedua, tuliskan apa yang Anda lihat dan rasakan. Nah, di sini Nadila menjawab, saya merasa bahagia ketika ini menjadi nyata. Nah, kemudian yang ketiga, jelaskan bagaimana anggota keluarga saling berkomunikasi. Mereka berkomunikasi hanya ketika mereka bertengkar. Ini menurut Nadila. Nah, kemudian soal yang terakhir, sebutkan perubahan apa yang Anda buat dalam rutinitas Anda. Nah, di sini Nadila menjawab, saya akan mencoba hal-hal yang positif untuk membuktikan kepada mereka, terutama ayah saya. Baik, jadi Nadila ini sudah melakukan hal yang luar biasa dengan berbagi cerita dengan ibu dan mencoba mencari solusi bersama ibu. Nah, di sini ibu sangat yakin kalau Nadila ini bisa melewati ini semua dan jika nantinya Nadila ini sudah tidak memikirkan hal-hal yang dapat merusak prestasi belajarnya Nadila. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, jadi di sini juga Ibu perlu beritahu ya kalau sesi konseling kita ini sudah akan berakhir karena di awal tadi kesepakatan kita itu cuma 45 menit. Nah, sekarang itu mungkin waktu konseling kita sudah 45 menit, jadi Ibu akhiri saja ya pertemuan kita kali ini. Iya, Bu. Baik, jadi Ibu simpulkan saja ya. Jadi di awal ini Nadila ini memiliki permasalahan lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau ini masalah sosialnya Nadila. Kemudian dalam proses konseling tadi Ibu menerapkan teknik miracle question dari pendekatan SMPT. Nah, di mana teknik miracle question ini membantu Nadila untuk membayangkan kehidupan yang lebih positif atau membantu Nadila merangkai harapan-harapan yang ingin dicapai ketika keluarganya atau masalah keluarganya ini sudah teratasi. Nah, selain itu, tujuan dari teknik yang Ibu berikan tadi ialah untuk membantu Nadila merumuskan tujuan-tujuan atau langkah-langkah yang ingin dicapai Nadila melalui harapan-harapan yang telah tadi kita terapkan ya. Nah, semangat terus ya Nadila. Ibu yakin lingkungan keluarganya akan segera membaik dan Nadila juga jangan cepat putus asa ya. Iya, Bu. Nah, kalau begitu sesi konseling ini kita akhiri saja ya. Nah, Nadila silahkan temui Ibu di ruangan konseling ini lagi minggu depan di waktu yang sama dan di hari yang sama. Tetapi apabila Nadila ingin
apa namanya, lebih tetapi apabila Nadila ada hal yang lebih penting dan ingin menemui ibu, silakan saja Nadila datang ke ruang BK ini menemui ibu, karena di sini ibu siap untuk mendengarkan keluh kesah dari Nadila ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, jadi mari kita akhiri sesi konseling kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Baik, jadi silahkan Nadila kembali ke kelasnya dan mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Baik Bu, saya permisi dulu ke kelas Bu. Baik, jadi ya Nadila. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Salam. Baik Nadila, selamat datang kembali ya di ruang BK. Ya Bu. Bagaimana kabarnya Nadila hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah ya kalau baik. Nah, kemudian di sini Ibu mau tanyakan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Nadila. Nah, bagaimana rasanya Nadila setelah mencoba langkah-langkah yang telah Ibu berikan pada pertemuan kita yang lalu? Saya merasa lebih baik Bu, meskipun masih ada beberapa kendala, tapi saya sudah mencoba langkah-langkah yang kita bahas sebelumnya. Baik, baik, baik. Kemudian di sini Ibu mau tanyakan lagi. Nah, setelah Nadila menerapkan miracle question pada minggu lalu, nah, Nadila bisa ceritakan enggak apakah langkah-langkah yang telah dilakukan itu berjalan sesuai dengan harapannya Nadila atau bagaimana? Saya sudah mencoba berbicara dengan orang tua saya Bu. Saya bilang ke mereka kalau saya merasa terganggu dengan pertengkaran di rumah. Mereka mendengarkan, tapi sepertinya masih sulit bagi mereka untuk mengurangi perdebatan tersebut. Baik, jadi luar biasa ya karena Nadila ini sudah berani dengan mengambil langkah besar meski mereka belum sepenuhnya berubah. Nah, setidaknya mereka sudah tahu bagaimana perasaan Nadila kalau Nadila ini terganggu dengan perlakuan mereka yang seperti itu. Nah, kemudian menurutnya Nadila, kira-kira apa yang membuat Nadila langkah-langkah ini belum terlaksana secara sepenuhnya? Mungkin karena mereka masih sibuk dengan masalah masing-masing, jadi mereka belum sempat memikirkan problem. Nah, kemudian sekarang coba Nadila jelaskan kira-kira usaha-usaha apa yang telah Nadila lakukan. Saya mencoba lebih memahami apa yang saya rasakan setiap kali orang tua saya bertengkar dulu. Saya menuliskannya di jurnal dan itu membuat saya lebih sadar bahwa saya harus lebih tenang agar tidak terbawa emosi. Baik, itu merupakan sebuah langkah yang baik. Nah, di sini Ibu setuju sekali ya kalau menulis itu merupakan sebuah cara yang efektif. Nah, kemudian bagaimana perasaannya Nadila setelah melakukan itu? Saya merasa lebih tenang Bu. Saya jadi tahu bahwa saya bisa mengontrol reaksi saya meskipun situasi di rumah sulit. Baik, jadi langkah-langkah yang telah dilakukan Nadila ini sudah baik ya. Kemudian mari kita evaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan Nadila. Nah, kira-kira langkah apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian apa yang belum berjalan dengan baik? Yang berjalan dengan baik itu Bu adalah saya lebih tenang dan tidak mudah terbawa emosi. Tapi yang masih sulit itu membuat orang tua saya lebih gugup. Baik, jadi itu wajar sekali ya Nadila, karena perubahan itu memang membutuhkan waktu yang agak cukup lama. Tetapi Nadila di sini harus tetap konsisten ya terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan. Kemudian menurutnya Nadila, kira-kira ada langkah yang ingin dilakukan agar situasinya ini lebih membaik? Mungkin saya bisa mengajak orang tua saya berbicara bersama-sama Bu. Sebelumnya saya hanya berbicara dengan mereka secara terpisah.
Baik, itu merupakan ide yang bagus ya. Jadi kemudian kita bisa mendiskusikan cara terbaik untuk melakukannya ya. Nah, dari langkah-langkah yang sudah kamu lakukan, apa yang ingin kamu capai lagi ke depannya? Saya ingin suasana di rumah lebih harmonis dan orang tua saya bisa saling mendukung saya untuk belajar. Baik, itu merupakan tujuan yang baik ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita fokus saja untuk mencari langkah-langkah tambahan agar Nadila ini bisa mendekati tujuan tersebut. Bagaimana menurutnya Nadila? Saya setuju Bu, saya ingin mencoba lebih banyak cara. Baik, Nadila, di sini Ibu juga sudah sediakan lembar evaluasi hasil. Nah, Nadila silahkan mengisi lembar evaluasi hasil ini sesuai dengan perasaannya Nadila. Nah, di sini ada nama, kelas, kemudian waktu penilaian, kemudian Nadila silahkan centang kolom-kolom pertanyaan ini sesuai keinginan Nadila. Nah, di sini ada keterangannya kalau eh, kolom 1 menandakan tidak sesuai, kolom 2 kurang sesuai, kemudian kolom ketiga sesuai, kemudian kolom keempat sangat sesuai. Nah, silahkan Nadila isi tabel tersebut sesuai keyakinan Nadila ya. Baik Bu. Selesai Bu. Baik, terima kasih ya Nadila. Bu. Baik, jadi Nadila perlu Nadila ketahui kalau di sini Ibu itu sangat bangga dengan usaha yang telah Nadila lakukan. Sekarang mari kita buat komitmen bersama kalau akan tetap melanjutkan langkah-langkah ini dan mencoba cara-cara yang lebih baru yang sudah kita bahas ya. Iya Bu. Nah, selain itu Nadila juga bisa meminta bantuan dengan orang-orang terdekatnya seperti sahabat atau mungkin keluarga yang lain selain ibu dan bapaknya Nadila ya, seperti nenek atau kakek atau sepupu. Nah, itu bisa sekali Nadila minta bantuan kepada mereka agar Nadila ini bisa melaksanakan langkah-langkahnya ya. Iya Bu. Baik Nadila, Nadila ini sudah melakukan banyak hal yang hebat. Jadi setiap langkah yang Nadila lakukan itu ialah merupakan sebuah kemajuan yang besar. Nah, Ibu percaya kalau Nadila ini bisa mencapai tujuannya. Terima kasih Bu atas dukungannya. Baik, sama-sama ya Nadila. Nadila juga harus tetap semangat jika butuh bantuan. Di sini ada ibu yang selalu menerima Nadila untuk datang ke sini. Jadi Nadila tidak perlu sungkan jika ingin mengeluarkan masalahnya melalui bercerita dengan orang. Dan di sini ada ibu yang bersedia untuk mendengarkan cerita Nadila. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik. Jadi di pertemuan kedua kita kali ini, Ibu hanya ingin mengevaluasi langkah-langkah yang telah Nadila lakukan sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan pertama. Jadi pertemuan kedua kita ini tidak cukup lama ya. Jadi di sini Ibu ingin akhiri saja pertemuan kita kali ini. Nah, Nadila silahkan kembali ke kelasnya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas dukungannya. Baik, sama-sama Nadila. Assalamualaikum Bu, saya kembali dulu ke kelas.